Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dari Yesaya 48 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, apakah ada manusia yang hidup di dunia tanpa mengalami kesengsaraan? Terlebih lagi bagi kita umat yang percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menggunakan kesengsaraan untuk menguji kita agar menjadi emas yang murni. Namun karena kasih kemurahan Tuhan, Dia tidak akan menguji kita seperti perak. Karena khawatir kita menderita terlalu lama di dalam dapur kesengsaraan dan tidak tahan terhadap banyaknya kesengsaraan yang membuat kita kehilangan pengharapan dan iman. Jadi, anak-anak Tuhan, kita ikut Tuhan, janganlah takut terhadap dapur kesengsaraan. Karena itu adalah penderitaan yang harus diterima untuk masuk ke dalam pintu surga. Tuhan sungguh tidak akan memilih manusia dalam dapur pesta pora, kebebasan, kenyamanan. Karena tidak akan ada orang yang merespon pemilihan Tuhan dalam keadaan semacam itu. Manusia tidak akan mencari dan mendekat kepada Tuhan ketika hidupnya lancar dan kebanyakan seperti itu. Jikalau kita pandang dan kita renungkan dalam diri kita masing-masing. Segala sesuatu berjalan sesuai keinginan hati, merasa puas dan sukses. Hanya dalam dapur kesengsaraan saja, saudara yang terkasih, seperti misalkan sakit penyakit, jiwa yang gundah gulana, tertekan dan penuh kekhawatiran yang membuat manusia mendekat kepada Tuhan. Jika Tuhan pernah menguji bangsa Israel dengan menggunakan berbagai penderitaan seperti tekanan dari bangsa Mesir atau bangsa Babel, penawanan hingga kemusnahan negara, ataupun bait Allah pada saat itu, demikian juga Yerusalem, maka Tuhan juga akan menggunakan berbagai macam kesusahan untuk menguji kita, agar kita menjadi alat yang berkenan dan dapat dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu, janganlah kita takut kepada ujian, karena Tuhan Bapa kita senantiasa menyertai kita. Kesengsaraan juga tidak akan berlangsung lama, asalkan kita bersabar untuk menanti. Maka pasti akan datang suatu hari yang terang itu. Meskipun terkadang ujian terlalu berat, namun semua itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Tuhan pasti tidak akan meninggalkan kita di saat kita berada dalam pengujian. Dan yang terkasih, kita adalah umat yang telah ditebus oleh darahnya yang mahal. Kita adalah anak-anaknya. Kita adalah pewaris kerajaan surga. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut dan khawatir. Segala hal-hal yang kita hadapi tengah-tengah kehidupan kita masing-masing, karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita, menguji kita, membuat kita menjadi bernilai dan mulia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih berkat yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman menjadi pedoman dalam hidup kami, dan berkati kami selalu Tuhan. Jaga kami, jauhkan kami dari mara bahaya, dan kami mohon belas kasihan untuk mengampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.